Kargo minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah itu ada sekitar 19%. 19%. Dan saat ini kami sudah melaksanakan proses distribusi melalui sistem reguler, alternatif maupun emergensi. Pemirsa, PT Pertamina memastikan 2 kapal milik anak usahanya, PT Pertamina International Shipping, aman bersama para awaknya. Pertamina masih terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Luar Negeri untuk memastikan pengamanan berjalan dengan baik. PT Pertamina memastikan terus memantau 2 kapal tanker milik anak usahanya, PT Pertamina International Shipping yang masih berada di Selat Hormuz dan memastikan keselamatan awak kapal di tengah konflik Amerika dan Iran. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan total terdapat 4 kapal terkait, namun 2 kapal lainnya berada di luar Selat Hormuz. Hingga saat ini kondisi awak dan aset kapal dipastikan dalam keadaan aman. Menurut Baron, kargo minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah saat ini sekitar 19% dari total impor minyak mentah ke Indonesia. Pertamina juga telah menyiapkan skema distribusi melalui sistem reguler, alternatif maupun darurat guna menjaga ketahanan energi nasional. Kargo minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah itu ada sekitar 19%. Dan saat ini kami sudah melaksanakan proses distribusi melalui sistem reguler, alternatif maupun emergensi. Jadi untuk ketahanan energi nasional, Pertamina telah menyampaikan sistem tersebut untuk bisa memenuhi kebutuhan nasional. Pertamina memastikan stok energi untuk periode Ramadan dan Idul Fitri telah disiapkan sebelumnya dan mencukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga masyarakat diminta tetap tenang dan bijak menggunakan energi. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai rencana pemangkasan produksi mineral dan batu bara dalam RKAB 2026 akan berdampak pada gelombang PHK massal. APindo mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang rencana pemangkasan produksi minerba tersebut. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai rencana pemangkasan produksi mineral dan batu bara sebesar 70 hingga 80% yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB 2026 akan berdampak pada gelombang PHK massal. Ketua Komite Pertambangan Minerba APindo Hendara Sinadia menilai meski kebijakan pemangkasan produksi mineral dan batu bara bertujuan untuk menjaga stabilitas harga komoditas, namun kebijakan tersebut dikhawatirkan akan memukul perekonomian daerah dan menciptakan krisis ketenagakerjaan. APindo mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang rencana pemangkasan produksi minerba, terlebih setiap perusahaan akan merasakan efek pemotongan produksi secara berbeda. Namun, tekanan operasional yang meningkat merupakan keniscayaan yang akan dihadapi. Nah, tadi hasil diskusi juga menyampaikan bahwa jika pemotongan produksi ini memang berjalan terus, tentu dampaknya kepada tenaga kerjaan dan juga dampak terhadap program-program sosial kemasyarakatan yang mungkin akan terhambat gitu ya. Nah, ini yang menjadi concern APindo ya, apalagi pertumbuhan perekonomian kita lagi dalam kondisi yang sangat menantang, pemotongan anggaran di daerah juga pasti berdampak terhadap perekonomian daerah, sementara sektor industri pertambangan batubara khususnya yang akan sangat terdampak ini punya peran besar terhadap perekonomian daerah. Sebelumnya, Ditjen Minerba Kementerian SDM menyebut dalam RKAB Nikel 2026, kuota produksi biji nikel berada di rentang 260 juta ton hingga 270 juta ton. Kuota ini turun jika dibandingkan target produksi pada RKAB tahun sebelumnya yang mencapai 379 juta ton. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi terkait dengan PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang menyiapkan transformasi bisnis melalui kerangka strategis TLKM 30 untuk memperkuat
daya saing, dan fokus usaha. Strategi ini mencakup streamlining portofolio, reformasi budaya kerja, serta monetisasi aset dan kemitraan strategis untuk menciptakan unlock value. PT Telkom Indonesia Persero Tbk, emiten berkode saham TLKM, menyatakan saat ini telah mempersiapkan transformasi melalui kerangka strategis TLKM 30. Kerangka strategis TLKM 30 ini nantinya akan menjadi fondasi Telkom Indonesia dalam memperkuat daya saing agar tetap kompetitif dan relevan di tengah kondisi dinamika industri global. Senior Vice President Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Indonesia, Ahmad Reza, mengatakan, dalam TLKM 30 nantinya akan dilakukan penataan portofolio bisnis atau streamlining, budaya kerja, hingga menciptakan unlock value dengan cara mendorong monetisasi aset dan kemitraan strategis sehingga bisnis Telkom Indonesia akan lebih fokus. Kerangka strategis Telkom dan bertransformasi dari mulai ada streamlining di sana, budaya juga ada, unlocking juga ada, digabung menjadi satu sehingga mau tidak mau ke depan nih Telkom akan lebih lean dan juga akan lebih fokus bisnisnya. Jadi yang seperti teman-teman ketahui bersama, kita sudah berubah menjadi B2B buat Telkomnya, di mana ada Holdco dan OpCo. Dengan demikian, bisnis Telkom tentunya akan lebih fokus. Apabila ada yang tidak sesuai dengan portfolio, mungkin akan disesuaikan atau mungkin akan dikembangkan jauh lebih baik lagi. Namun demikian, Ahmad Reza menekankan pilar utama yang akan dijalankan dalam transformasi di TLKM 30 yakni melalui reformasi budaya kerja, peningkatan tata kelola, alokasi modal yang prudent, serta fokus pada produk dan layanan yang bernilai tinggi. Dari Jakarta, Rika Nuardi, IDX Channel. Pemirsa, PT Bank Negara Indonesia Tbk akan melakukan pembelian kembali saham atau buyback dengan alokasi dana maksimal 905,48 miliar rupiah. Aksi korporasi ini bertujuan mengurangi tekanan jual di pasar dan memberikan sinyal positif terhadap fundamental perseroan. PT Bank Negara Indonesia Tbk atau emiten berkode saham BBNI akan menggelar pembelian kembali saham mulai bulan depan. Berdasarkan keterbukaan informasi, perseroan menyiapkan dana buyback maksimal 905,48 miliar rupiah. Perkiraan nilai transaksi buyback tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan. Dana buyback berasal dari arus kas bebas berupa saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Manajemen menyatakan nilai buyback telah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 POJK 29 tahun 2023 dan pasal 37 ayat 1 huruf B Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jumlah nilai nominal saham yang dibeli kembali tidak melebihi 10% dari modal ditempatkan. Buyback dilakukan untuk membantu mengurangi tekanan jual di pasar saat indeks harga saham berfluktuasi. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pergerakan saham perseroan. Manajemen menilai buyback memberikan indikasi kepada investor bahwa harga saham saat ini belum mencerminkan fundamental perseroan. Aksi ini menjadi bagian dari strategi perseroan menjaga nilai bagi pemegang saham. Tim Liputan IDX Channel.